Azizia hadir. Baik, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu eh, pembahasan tentang uji hipotesis ya. Masih ada yang harus kita eh, pelajari gitu ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang dua contoh ya. Dan di video pun yang saya minta untuk bisa disimak gitu ya juga ada beberapa soal di sana. Jadi ini hanya review sebentar. Ya, nanti kita lanjutkan untuk kasus yang lain. Oke, sebentar. Jadi kita sudah bahas kemarin itu ini ya. Ya, oke. Jadi ini kasus ya, karena klaimnya itu ada di apa? Di pernyataan yang pertama ini ya kalimatnya. Tikus yang semula mempunyai jangka waktu hidup rata-rata 40 bulan dapat diperpanjang gitu ya. Diperpanjang berarti kan artinya rata-ratanya lebih dari 40 ya. Nah, itu yang menjadi eh, klaim kita ya. Ya klaim misalnya klaim peneliti gitu ya. Nah, tapi karena dia tidak mengandung tanda kesamaan gitu ya, maka itu menjadi H1 kan ya klaimnya. Ya, jadi hipotesis satu kita tuliskan mu bisa dari 40 dan tentunya 0 menjadi mu kecil sama 40 ya. Cuman beda apa berlawanan tanda saja gitu ya. Dan ini uji satu arah ya Bapak Ibu. Satu arah. Kemudian karena sampelnya 64 maka kita gunakan uji Z. Di sini mu-nya adalah 4, mu 0 adalah 40, kemudian X bar-nya adalah 38, alfanya 0,025, dan sigma-nya adalah 5,8. Ya. Jadi tinggal kita masukkan saja ke statistik uji Z, kemudian alfanya 0,025 karena satu arah. Ya. Jadi kita cukup melihat tabel Z ya, yang memiliki eh, alfa 0,025 tapi yang di ujung kanan ya, karena dia satu arah ke kanan. Ya, 1,96 ya. Kemarin kita cek dan sedihitungnya adalah min 2,76. Kemudian kita simpulkan karena sedihitung ada di daerah penerimaan ya, maka kita kita terima H0 atau kita gagal tolak H0 gitu. Ya. Jadi kemudian kita interpretasikan kalimatnya, kalimat kesimpulannya adalah dengan mengatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti gitu ya untuk menerima klaim rata-rata waktu hidup tikus lebih panjang dari 40 bulan. Oke, itu contoh yang kedua kita bahas kemarin. Nah, saya tinggalkan beberapa contoh soal yang lain ya di slide. Coba kita bahas beberapanya di sini. Oke, ini saya minta ini Bapak Ibu semua bisa apa, menceknya gitu ya. Apa saja yang bisa diambil nih dari soal ini informasinya. Tinggi rata-rata mahasiswa di suatu perguruan tinggi adalah 162,5 cm dengan sipangan baku 6,9 cm. Apakah ada alasan untuk mempercayai telah terjadi perubahan dalam tinggi rata-rata bila suatu sampel acak 50 orang mahasiswa perguruan tinggi tersebut mempunyai tinggi rata-rata 165,2. Nah, oke, apa saja yang kita bisa peroleh nih informasinya di sini Bapak Ibu? Rata-rata populasi, Pak. Ya, berapa? Mu nolnya berapa?
162,5 Pak. 162,5. Betul. Apa lagi? Timbangan baku Tentang H0-nya, Pak. 6,9. Gimana, Bu? ya Ya, ragam bakunya Pak. 9 ya, sigma 6,9. Ini sigma dari populasi ya, sigma dari populasi. Kemudian, apa lagi? Sampel acaknya rata-ratanya berapa? N-nya 50. Ya, X bar 50. 50, Pak. Nah, terus, kok X bar 50 sih? X barnya 162, 165,2. N-nya 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 50. 50. Ya, jumlah sampelnya 50. Ya. Oke, itu nilai-nilai parameter yang bisa kita ambil dari soal. Nah, tapi sekarang ini, oh, apa nih ininya? Hipotesisnya. Apa H0 dan apa H1-nya? Apa klaimnya? Klaimnya apa? Eh, Rata-rata tinggi mahasiswa lebih dari 100 iya Pak, 162 165,2 Pak. Nah, Eh, Terjadi perubahan berarti lebih besar dari 162,5. kenapa lebih besar? Ini kan yang diklaim kan perubahan saja kan, terjadi perubahan gitu kan. Jadi perubahan berarti kan bisa lebih dari atau bisa kurang dari kan? Iya, berarti Ya, tidak berarti sama ya. tidak sama Tidak dengan sama dengan. ah, tidak sama dengan. Berarti klaimnya ini tidak sama dengan ya, karena tanda ketaksamaannya tuh tidak ada di klaim ya, maka dia menjadi H1 ya. H1-nya adalah mu tidak sama dengan 162,5. H0-nya adalah mu sama dengan 162,5 gitu ya Bapak Ibu. Ya, ini dia. Jadi ini adalah uji dua arah ya, uji dua arah. Nah, di sini taraf nyatanya atau tingkat signifikansinya tidak dikasih tahu ya. Nah, jadi kalau nggak kasih tahu ya kita bisa saja memilih ya, memilih mau berapa gitu alfanya. Ya, bebas gitu ya. Nah, kita gunakan saja yang biasa lah gitu ya, alfanya 0,05. Kemudian ini karena sampel acaknya 50 berarti lebih cukup besar ya, lebih dari 30. Maka kita tetap gunakan uji Z ya. Itu X bar kurang mu 0 per sigma per akar N. Oke. Kemudian titik kritisnya kita lihat dari tabel ya. Coba kita cek lagi di tabel. Saya sudah kirimkan ya. Sudah saya kirim dulu tabel Z dan tabel T-nya minggu lalu. Di WA Group belum ya. Tapi sudah saya upload di ini ya, di materi di Smart Askia minggu lalu. Oke, saya kirim lagi lah. Saya kirim lagi tabel T dan tabel Z-nya di WA Group. Silakan sama-sama kita cek. Ya, Ibu. Nah, oke, itu sudah saya kirim. Silakan dibuka tabel Z-nya. Kita cek eh, berapa nilai Z yang memiliki alfanya itu ini ya. Alfanya itu 0,05 ya.
Oke, 0,05 dia tadi apa? Di arah kanan ya? Sudah dua arah ya Bapak Ibu ya. 0,05 dua arah. Berarti kita cari 0,025 di kiri dan 0,025 di kanan ya. Kita bisa pilih salah satunya ya, karena dia simetri ya. Jadi kalau sudah pilih yang kiri, maka yang kanan bisa otomatis kita peroleh. Ya, kalau kanan kita peroleh, maka yang kiri juga langsung otomatis kita dapatkan. Oke, 0,025 berarti. Ini di layar sudah tampak ini tabel Z. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ya 0,025 berarti ya di sini. Nanti di ujung ini nanti arsirannya adalah 0,025. 0,025 di mana nih? 0,025 di sini. Ya, sini ya. Satu Sorry, koma sembilan. 0, sorry, 0,025. Nah, ini. Ah, ini ya. 0,025 saja. Berapa nih? Min 1,96 ya. Min 1,96 kiri kanan kan ya. Jadi plus minus min 1,96. Ya, oke. Sudah azan kita apa ya? Kita selesaikan dulu ini ya. Min 1,96 dan 1,96 ya. Jadi kiri kanan. Maka darah kritisnya adalah Z kecil dari min 1,96 atau Z besar dari 1,96. Dan darah penerimanya adalah antara min 1,96 dan 1,96 ya. Kemudian statis ujinya kita masukkan saja nilai-nilai yang tadi. Coba saya minta tolong ini mungkin bisa Bapak Ibu semua cek perhitungannya apakah betul nggak tuh ya. X barnya 165,2 ya, mu nolnya 162,5 dibagi sigmanya tadi 6,9 dibagi akar N dibagi akar 50. Betul nggak tuh hitungannya? Betul, Pak. Betul ya? 2,77. Pas, Pak. Jadi, Iya, Pak. 2,77. ya, 2,77 berarti ada di daerah mana? Daerah kritis ya. Kritis. Ya, daerah kritis berarti tolak H0 Iya, ya. Pak. Tolak H0. Nah, artinya apa? Ya, artinya data sampel kita mendukung klaim atau menerima klaim gitu ya bahwa telah terjadi perubahan dalam tinggi rata-rata mahasiswa ya. Nah, yang dipakai nanti adalah yang H1 gitu ya. Tolak H0. Oke. Nah, sudah azan, silakan kita break dulu untuk sholat asar. Kita kumpul lagi jam inilah ya, saja 15.50 cukup ya, Bapak Ibu, 20 menit, 20 menit sholatnya ya. Nanti bagi yang ini bisa juga nanti melihat ya contoh soal yang berikutnya sebelum kita bahas nanti. Oke, ini eh, saya saya pause dulu ininya, recordingnya. Ya. Ya, oke. Kita lihat lagi soal yang kedua, bukan kedua sih ya, yang seterusnya gitu ya. Nah, ini juga masih tentang uji hipotesis. Oke, kita baca soalnya. Ada yang menyatakan bahwa jarak yang ditempuh sebuah mobil secara rata kurang dari 20.000 km
per tahun. Nah, jadi ini klaimnya ya. Klaim bahwa jarak yang ditempuh rata-rata mobil itu kurang dari 20.000 kilometer per tahun. Untuk menguji pernyataan tersebut, suatu sampel acak 100 ya, pemilik mobil diminta mencatat kilometer yang telah ditempuhnya. Apakah Anda sepakat? Apakah Anda sependapat dengan pernyataan di atas bila sampel tersebut menghasilkan rata-rata 23.500 kilometer dengan simpangan baku 3.900 kilometer ya. Gunakan taraf nyata 0,01. Oke, apa yang bisa kita ambil nih dari soal ini semua ininya parameternya? New no, Minimalnya Pak. 20 ya. Iya, Iya. Nino. Rata-rata, Rata sampelnya rata-rata, Rata-rata populasinya 20. rata-rata populasinya, Pak. 23.500. itu sampel, Bu. 23.500 itu rata-rata sampel. Oh, Ya. rata-rata sampai. Cuman mu nolnya yang mau kita uji kan 20.000 ya, yang kita ingin bandingkan. Mu nol ya. Ini saya buat saja dalam ribuan ya, jadi 20 aja. Mu nol 20, sampel acaknya berarti N 100, kemudian X barnya 23,5 gitu ya. Dan simpangan baku siapa nih? Simpangan baku dari sampel Sampel, atau dari populasi? sampel, Pak. Dari sampel ya, 3,9. Nah, cuman sampel lacaknya 100 ya, lebih 30. Jadi kita tetap pakai uji Z ya, uji Z. Alfanya 0,01. Oke, sekarang uji hipotesisnya apa ininya? H0 dan H1-nya apa? Satu itu mu nol kecil dari 20.000, Pak. Mu kecil dari 20 Mu kecil ya. dari 20. Ya, Pak. Mu nolnya yang 20.000 ya. Yang kita ingin bandingkan adalah mu ya, rata-rata populasinya. Ya, mu kecil 20.000 ya. Atau saya buat saya ribuannya saya hilangkan ya. Supaya nggak terlalu banyak nulisnya 20 aja. Karena kan nanti pembagian dengan ribuan juga nanti akan sama saja nanti. Ya, jadi mu kecil dari 20 ya. Itu klaimnya kan. Nah, itu ada di H0 atau di H1? Satu, Pak. H1 ya. Nah, berarti H0-nya mu Besar dari besar sama 20. ya. Ya, iya, Besar Pak. sama Besar sama. 20 ya. Jadi ingat lagi ya bahwasanya H0 itu selalu selalu yang ada tanda sama dengannya ya. Apakah sama dengan, apakah besar sama, apakah kecil sama begitu. Ya, jadi makanya eh, yang jadi klaim ini adalah di H1 karena hanya kurang kan, kurang dari gitu ya. Oke. Jadi hipotesisnya begini, H0-nya mu besar sama 20, H1 mu-nya mu kecil 20, taraf nyatanya 0,01 gitu ya. Statistik uji masih uji Z ya, karena sampelnya itu 100, besar dari 30. Eh, apanya? Titik kritisnya gimana? Z alfanya dia Bisa di dari tabel. arah kiri ya, arah kiri, satu arah kiri. Arah kiri berarti kita lihat eh, dari tabel berapa tadi? 0, berapa tadi? Alfanya 01, Pak. 0,01 ya. Ya, 0,01 berarti kita lihat karena dia arah kiri. Oke, 0, mana tadi? 0, nih. 0,01 ya. Jadi sekitar inilah. Nah, ini ya, 0,01 antara ini dan ini. Ya, ini 0,099. Ini 0,0102 ya.
Jadi min 2,3 berapa nih? Min 2,32 atau min 2,33 ya. Ya, boleh diambil min 2,33 saja mendekati 0,0099 ya. Atau juga boleh dibagi 2 juga boleh ya. Min 2,32 dengan min 2,33 dibagi 2. Berarti kan min 2,325 kan? Ya. Eh, sebetulnya ini tidak harus juga dibagi ya. Kita bisa saja untuk mengambil yang terdekat. Kecuali nanti Z hitungnya nanti akan mendekati titik ini gitu ya. Jadi supaya lebih akuratnya kita memang perlu untuk membuat dia untuk lebih teliti ya. Tapi kalau nilai Z hitungnya nanti agak jauh dari ini ya tak apa-apa ya, kita ambil saja min 2,33 gitu ya. Nah, min 2,33. Oke, min 2,33 berarti dia ada di kiri ya, karena dia uji satu arah kiri. Berarti daerah kritisnya adalah Z kecil dari min 2,33 dan daerah penerimaan adalah Z besar dari min 2,33. Oke. Nah, statistik uji Z hitungnya kita tinggal masukkan saja. Jadi X barnya adalah 23,5 ya. Mu nolnya adalah 20. Kemudian sigmanya adalah 3,9 ya, dalam ribuan ya saya tulis. Dan sampelnya N-nya adalah 100 ya, per 100 ya. Tolong saya bisa dicek ini Bapak Ibu, hitungannya benar nggak nih? Dua tiga Benar, setengah Pak. kurang 20 bagi sekian. Benar, Betul. benar, Pak. Benar. Oke, 8,97 ya. Oke, jadi titiknya ada di mana nih? Di, Ada di daerah penerimaan ya. iya, benar. Daerah penerimaan. Berarti gagal tolak H0 gitu ya, atau terima H0. Terima H0. Terima H0 artinya apa? Tadi kan kita ingin menguji kurang dari kan klaimnya itu. Kurang dari 20.000. Jadi klaim kita tuh gimana tuh? Kalau ternyata tolak tepat terima H0. Ya. Artinya tidak cukup bukti gitu kan untuk menerima klaim ya. Untuk menerima klaim bahwa jarak yang ditempuh mobil ratanya kurang dari 20.000 km per tahun. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang tanyakan? Pak, saya, Pak, untuk menentukan daerah kritis itu Hmm. disesuaikan dengan klaimnya, Pak. Ya, Besar kecilnya itu. klaim itu kan mengakibatkan ini kita rumusan hipotesis kita, H01 kita kan, ya. Jadi kalau misalnya klaimnya tadi ya mu kecil ke 20 udah ada di H1, ini jelas ini kan logisnya satu arah ke kiri, ya. Jadi daerah kritisnya pasti juga di kiri. Berarti sama ya, Pak. Kenapa? Berarti memang kalau untuk menentukan daerah kritis itu disesuaikan dengan klaimnya ya, Pak. Ya, Ya, klaimnya. oke. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Oke, cukup ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang keempat. Kalau tadi kita hanya menggunakan uji Z, ya. Nah, sekarang contoh yang menggunakan uji T, ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, uji T itu kita pakai untuk kasus yang ragam populasinya itu tidak diketahui, ya, dan jumlah sampelnya kecil, ya, itu kurang 30 di sini.
Ya, 30 ini sebetulnya ada apa? Ada justifikasinya dari pakar statistik ya. Jadi kita pakai saja eh, yang sudah ditetapkan oleh statistik gitu ya. Oke, ujilah hipotesis bahwa isi kaleng ternyata suatu jenis minyak pelumas. Ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya, slide-nya? Sudah, Kak. Itu Slide-nya? ya. Sudah ya? Oke. Ujilah hipotesis bahwa isi kaleng rata-rata suatu jenis minyak pelumas adalah 10 liter bila isi suatu sampel acak 10 kaleng adalah sekian gitu ya. Gunakan taraf nyata 0,01 dan asumsikan bahwa isi kaleng tersebut menyebar normal. Oke, eh, sampelnya ada berapa di sini? Jumlahnya sampelnya ada 10. 10 ya. Ada 10, jadi kecil kan? Nah, jadi ini pakai uji Z, pakai uji T ya, pakai uji T. Klaimnya apa? Klaimnya, klaimnya adalah Rata-ratanya sama dengan ya rata-rata 10 juga. jenis minyak pelumas itu sama dengan 10 liter. Berarti mu-nya sama dengan 10 ya. Mu sama dengan 10. Berarti itu ada di H0 ya. Ada di H0. Di H0-nya adalah eh, mu sama dengan 10 dan H1-nya adalah mu tidak sama dengan 10 ya. Nah, untuk mencari rata-rata sampel dan simpangan baku sampel gitu, nah, kita cari ya dari ini, ya, dari data yang diberikan ini. Ini kan isi ini ya, isi dari kalengnya gitu ya, atau volume dari kalengnya. Ada 10 kaleng yang kita ini ya, kita ambil secara acak. Nah, berarti kita cari rata-ratanya nih. Nah, coba Bapak Ibu cari ini. Rata-rata kan gampang ya, jumlahkan semuanya dibagi 10 kan, karena N-nya 10. Kemudian simpangan baku untuk sampel, ya, rumusnya seperti ini. Masing-masing data kita itu dikurang dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, ya, jumlahkan dari sampel 1 sampai sampel N, sampai 10 berarti ya, dibagi dengan N kurang 1, berarti dibagi dengan 9, diakarkan, gitu ya. Silakan dicek, betul nggak tuh, rata-ratanya sekian, standar deviasi atau simpangan bakunya sekian. Supaya cepat, nah, Bapak Ibu bisa saja ya menggunakan Excel ya. Di Excel itu sudah ada perintah untuk menghitungnya ya, menghitung rata, menghitung semangat baku dan yang lain-lain. Oke, coba kita buka Excel-nya. Oke, bisa kelihatan Bapak Ibu Excel saya di sini. Apa? Saya. Nah, coba kita catat 10,2, kemudian 9,7, 10,1, 10,3, ya, 10,1 lagi, 9,8, 9,9, 10,4, 9,8 ya. Ada 10. Oke, ada kurang nggak ya? 10,3. Ini kurang. 10,
Ya, Pak. 10,3, Pak. Tunggu dulu Pak. 10,3 di situ 9,8 ya. Oke. Nah, ini rata-ratanya apa? Sintaksnya average ya. Ya, Pak. Average kita drag saja ini ya 10,06 ya nilainya. Terus kalau standar deviasi apa? STDF, Pak. STDF yang S ya, yang sampel ya, yang sampel. Kita drag juga nih ya. Banyak 0,245,855 ya. Sama ya. Oke ya Bapak Ibu ya, nanti juga bisa dicek nanti kalau mau melihat secara manualnya nih, menghitung secara manualnya, harusnya sama ya dengan ini. Oke, kemudian ya kita proses hipotesisnya berarti tadi H0 minus sama dengan 10, H1-nya minus sama dengan, tidak sama dengan 10, ya. Ujinya uji dua arah, ya. Uji dua arah. Oke, taraf nyatanya 0,01 tadi ya. Ya. Nah, status ujian adalah T lagi ya sekarang. Uji T, yaitu X bar dikurang mu 0 per, nah ini beda dengan yang Z, ya kalau Z memakai sigma ya. Kalau sekarang pakai S ya, menunjukkan dia dihitung dari sampel ya, dari sampel. Meskipun yang Z yang dari sampel juga apa kita pakai juga, tapi kan itu sampelnya sampel yang besar ya. Sampel besar itu berarti bisa dianggap sudah menuju ke populasi lah begitu. Tapi ini kan sampel kecil 10 ya. Jadi kita pakai sampel untuk yang apa varian simpangan baku untuk sampel. Nah, di uji T itu juga ada satu lagi ukurannya ya. Selain alfa nanti ya juga ada namanya derajat bebas ya. Derajat bebas yang kita rumuskan dengan n kurang satu ya. Jadi sampel kurang satu, jumlah sampel kurang satu. Ada juga yang bilang ini dengan notasi DF ya, DF degree of freedom ya kalau bahasa Inggrisnya. Atau juga ada yang buat DK ya, derajat kebebasan ya. Ya sama aja tuh DB, DK, DF ya. Kalau dia satu populasi itu dirumuskan dengan n kurang satu, jumlah jumlah sampelnya dikurang satu. Nah, sekarang titik kritisnya. Nah, coba kita lihat sama-sama eh, tabel T ya, tabel T. Tabel T itu juga sudah saya share di grup. Nah, tabel T agak berbeda dengan tabel Z. Ya. Kalau tabel Z itu isi yang di tengah-tengah ini adalah alfanya, begitu ya, nilai peluangnya gitu. Nah, kalau tabel T terbalik, ya, eh, yang tengah-tengah ini adalah lokasi titiknya, ya. Sedangkan alfanya itu ada di sini nih, ya. Alfanya ada di sini, dua arah atau dua sisi, ya, atau satu sisi, gitu ya. Nah, karena ada satu lagi ya derajat bebas, satu derajat degree of freedom, gitu ya, DF. Maka di sebelah kiri ini juga ada ditampilkan ya data-data kemungkinan berapa buah atau berapa derajat bebasnya gitu ya. Oke, di kasus kita itu derajat bebasnya berapa? 9, Pak. 9 ya. Karena sampelnya 10 berarti N kurang 1. 10 kurang 1 9. Alfanya 0,01 ya, tapi itu dua arah ya. Jadi alfa 0,01 dua arah, derajat bebasnya adalah 9. Nah, kita lihat di tabel ya, di tabel. Tabel
cari yang derajat bebasnya 9. Ya, ini ya, 9 sini ya. 9 sini. Kemudian apa lagi tadi? Alfanya berapa tadi? 0,01 Pak. 0,01 dua arah ya. Nah, ini ya. Nah, berarti kolom ini. Ya. Kolom ini dan barisnya 9. Ya, berarti 60, 3,25. 3,250. 3,250 ya, betul. Nah, 3,250. Nah, karena dia dua arah, maka tentu plus minus ya Bapak Ibu ya. 3,25 dan min 3,25 ya. Di bagian kiri min 3,25, bagian kanan 3,25. Darah kritis tentunya yang kecil dari min 3,25 atau besar dari 3,25. Nah, dari penerimaan tentu di tengah-tengahnya. Ya. Oke, terus kita masukkan nilai-nilai yang kita sudah hitung tadi ke uji T. Ya. Uji T berarti X bar tadi berapa? 10,06 dikurang mu 0. Mu 0 adalah 10 per S ya. S-nya 0,24 per akar 10. N-nya 10 ya. Mohon dicek ini betul nggak nih 0,77 nilainya. Betul nggak? Ya, sudah ada yang menghitungnya? Betul nggak Bapak Ibu? Untuk memastikan ya. Saya beda Pak. Beda. Coba yang lain gimana? 10,06 kurang 10 berarti kan 0,06 ya. 0,06. 0,06 Kayaknya Pak. apa? Beda kayaknya Pak. Beda. Berapa tuh berarti? Coba. 0,85. Saya 0,86 Pak. Ya. Oh, lah. Saya nih kali baginya memang agak susah nih saya. 0,2459 dibagi ya. Dibagi 10 ya. Ah, betul kok. Gimana salahnya? Tapi pas perhitungan manual tadi enggak beda Pak isinya. Ya itu makanya coba dicek lagi. Pembagiannya itu yang ini dulu kerjakan ya. Bawah dulu kerjain. Kita kalau mau di kalkulatornya dibuat ini, dibuat tanda kurung. Ya. Coba dicek lagi Bapak Ibu. Kalau menurut ini sih ini betul ya 0,77. Oh iya Pak, sama Pak. Ya, oke. Ya, karena saya hitungnya pakai Excel tadi ya. Oke ya Bapak Ibu ya, 0,77. Eh, nanti ada di daerah mana tuh? Penerimaan atau daerah kritis? 0,77. Oh, penerimaan Pak. Daerah penerimaan ya. Ya, daerah penerimaan sehingga sebelumnya apa?
gagal tolak H0 ya, atau terima H0 ya, terima H0 ya. Jadi artinya apa? Artinya tidak terdapat cukup bukti untuk menolak klaim ya. Tadi kan klaim kita tadi apa tadi? Ini kan Sama dengan sama dengan 10 kan. Nah, jadi tidak terdapat cukup bukti untuk menolak klaim bahwa isi kalian ternyata jenis minyak pelumas adalah 10 liter. Atau juga boleh begini kan, terdapat cukup bukti untuk menerima kan, jelas juga kan? Ya, tidak terdapat cukup bukti untuk menolak sama saja dengan terdapat cukup bukti untuk menerima kan? Ya. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, maaf Pak, saya masih bingung itu kenapa isinya masih 0,77 ya Pak ya. Yang sama saya udah saya hitung satu persatu isinya 0,86. Coba Ibu hitung dulu ini ya, yang pecahannya dulu, yang pembilang dulu berapa? Penyebut dulu berapa? 0,2459 dibagi akar 10. Berapa tuh? Pakai kalkulator aja atau kalau supaya cepat pakai Excel. 0,08 isinya Pak. Pak, pakai itu Bu, pakai pembulatan yang 3 angka atau 2 angka Bu, biar Bulatan 2 angka sama 3 angka. iya 3 Gimana? aja Bu ambil. Oh yang 3 coba ambil ya Bu ya. Coba dulu. Oh, akar 10-nya Ibu ini, Ibu bulatkan ya, akar 10-nya. Iya Pak dibulatin tadi. Ya langsung aja masukin ke kalkulator itu. Eh, Langsung masuk ke kalkulator, pakai aja tanda kurung kan, untuk membedakannya. Oke, Bu Yanti. Hai, tak tahu. Hmm? Masih sama sih Pak. Mungkin Ibu langsung aja. Kalau langsung mungkin hasilnya segitu. Harusnya disamadangkan dulu, soalnya kan bagi ini kuat, jangan nanti kurang dulu gitu. Enggak langsung kok. Samadangkan 0,06 10,06 kurang 10 dulu, sama dengan dulu baru dibagi gitu. Iya Bu, udah dibagi. Dapatnya 0,06 dikurang. 0,06 bagi berapa Ibu di bawahnya bagi penyebut? berapa? Soalnya kita cari sama dengan Bapak. Bagi Soalnya kan 0,0 pembagian itu lebih kuat kan. ya. Iya. Bagi 0,077 di bawahnya Bu. Langsung nanti dia bagi dulu, dia baru kurang. Yang sama Ibu yang di bawahnya isinya berapa Bu? Yang bagian bawahnya. 0,077. Sama nggak? Iya Pak, 0,0779. 0,078 gitu, enggak salah. Ya, 0,077. ya pecahannya pembilangnya 0,06, penyebutnya 0,7776. Ya, ini terbagi kan? Nah, 0,7716. Oke, Bu Yanti, Iya Pak, ya Pak. dapat? Tadi saya bulatkan ya ke tahun ini. Karena Iya, saya ini bulatkan. Anda belakang. Ya, oke ya. Ya, karena penyebutnya cukup kecil ya. Jadi sedikit aja berbeda ininya.
itu akan berbeda pula hasilnya. Oke, nah, jadi yang kita bahas ini adalah uji hipotesis untuk satu populasi, ya, rata-rata untuk satu populasi. Nah, kita juga ada juga kasus ya uji rata-rata tapi untuk dua populasi, ya. Jadi populasinya kita bandingkan ya rata-ratanya, gitu. Nah, secara keseluruhan ya kita bisa buat ya diagram ya untuk membedakan kasus per kasus begitu ya. Nah, seperti inilah kira-kira ya kita bisa buat. Jadi tergantung dari ukuran sampelnya ya. Kalau besar sama 30 ya atau variansi populasinya diketahui ya. Nah, ini masuk ke daerah di sini ya, maka semuanya dipakai uji Z ini ya di bagian kanan ini. Nah, yang kita bahas itu baru untuk satu populasi ya. Jadi sampel datanya itu baru satu dan kita pakai uji Z untuk sampel satu gitu ya. Untuk satu sampel, maksudnya satu kelompok sampel gitu. Nah, kita juga bisa ya membandingkan dua ya, dua populasi. Jadi rata-rata populasi A dan rata-rata populasi B ya kita bandingkan. Mereka sama nggak gitu? Atau mereka lebih nggak? Atau mereka kurang nggak gitu ya? Ini dari yang lain. Nah, ini juga ada dua ya, dua populasi juga ada dua. Ada sampelnya itu yang saling bebas ya, saling independen. Ada sampelnya yang tidak saling independen, artinya saling berkaitan gitu ya. Atau yang juga dikatakan saling berpasangan ya namanya. Nah, kalau dia saling independen, ya kita pakai juga uji Z, tapi namanya adalah uji Z untuk dua sampel yang saling independen. Ya. Nah, kalau dia tidak independen, ya artinya dia berpasangan, ya maka kita pakai uji Z eh, dua sampel yang berpasangan begitu. Nah, gimana cara membedakannya antara yang dua sampel yang bebas atau independen dengan dua sampel yang berpasangan? Ya, jadi gini. Misalkan dalam suatu kelas ya Bapak Ibu semua. Kelas ada kita misalnya melakukan semacam apalah semacam metode pembelajaran gitulah ya. Nah, ada kelas A, ada kelas B gitu kan. Kelas A ini memakai metode pembelajaran misalnya gitu ya. Kelas B enggak begitu ya. Metodenya masih yang konvensional, masih yang biasa gitu. Nah, ini dua kelas ini kan saling saling bebas kan ya, tidak saling berkaitan begitu ya. Tidak saling berhubungan begitu ya. Nah, itu berarti namanya dua sampel yang saling bebas ya. Kita ingin misalnya mengukur rata-rata nilai mahasiswa antar dua kelas ini ya, maka kita pakai uji Z yang sampel saling bebas. Terus yang contoh untuk yang sampel berpasangan gimana? Nah, misalkan di kelas A ya, Bapak Ibu hanya meneliti untuk kelas A saja misalnya gitu ya, satu kelas. Nah, Bapak Ibu ingin menerapkan ya materi pembelajaran tertentu gitulah ya. Nah, tapi Pak Ibu uji ada post test, ada pretest ya sebelum itu dilaksanakan metode pembelajarannya, terus ada post test begitu ya. Nah, tapi sampelnya tetap sama kan? Ya, sampelnya tetap sama, sama-sama di kelas A, cuman perlakuannya beda begitu ya. Yang satu yang sebelum dikenakan metode pembelajaran, ya ada pretestnya. Setelah dikenakan pembelajaran, dia ada post testnya. Nah, itu berarti namanya dua sampel yang berpasangan, ya, dua sampel yang saling terikat, ya, saling berhubungan. Ya, bisa dibedakan Bapak Ibu antar dua sampel yang mana yang bebas, mana yang tak bebas begitu. Oke.
Nah, untuk yang itu yang kalau besar 30 atau ragam populasinya diketahui. Nah, kalau kecil 30 ya, ukuran sampelnya kecil atau yang ragam populasinya itu tidak diketahui gitu ya. Bukan atau sih dan ya. Jadi ragamnya tidak diketahui populasinya dan juga ukuran sampelnya kecil yaitu 30 kurang ya. Maka kita gunakan semuanya itu pakai uji T ya, pakai uji T. Nah, jadi simpangan bakunya nanti diambil dari simpangan baku sampel ya, dicari gitu ya nilainya. Nah, sama juga kayak di Z tadi ya, ada juga yang kita uji untuk satu populasi saja ya yang tadi sudah kita bahas contoh soalnya, atau ada juga yang kita pakai untuk yang dua populasi ya, jadi menguji dua populasi. Nah, ada juga yang ini ya, sama juga dengan kayak Z tadi, ada yang sampelnya itu bebas, independen, atau yang sampelnya itu berpasangan, gitu ya. Jadi sama saja kayak tadi. Cuma sekarang masalahnya adalah ukuran sampelnya hanya kecil ya, dan juga variansinya tidak diketahui. Nah, maka pakai uji T. Ya, jadi ada 6 lah ya kira-kira. Ada 6 kasus yang eh, kita pelajari, begitu, untuk uji hipotesis ini. Yang sudah kita bahas dua ini ya, one sample Z-test dan one sample T-test ya. Nah, 4 lagi akan kita bahas hari ini. Oke, sebelum kita masuk ada yang ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Cukup Pak, paham ya? belum Pak. Untuk Ya, yang one sampel tadi itu maksudnya satu itu satu jenis sampel kan Pak, bukan ya, jumlahnya satu kan ya Pak? bukan, 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 bukan. Satu kelompok ya, satu data gitulah ya. Kalau yang ini dua data ya, dua kelompok data. Nanti ada lagi nanti pengembangan 3, 4 N data gitu ya. Nah, pakai ANOVA nanti, tapi kita pelajari setelah ini. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji rata-rata dua populasi, ya. Dua data gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa sama juga kayak yang ini ya, kayak yang uji satu populasi ya. Nah, kalau di uji satu populasi kan kita hanya punya mu saja kan, mu sama dengan mu nol atau mu besar besar sama mu nol atau mu kecil sama mu nol kan. Nah, sekarang mu-nya ada dua ya, dua karena ada dua populasi, jadi ada mu satu dan ada mu dua. Ya. Nah, kita bandingkan kan bisa jadi eh, berbagai kemungkinan. Bisa kita bandingkan mu satu sama nggak dengan mu dua gitu ya, itu aja. Atau mu satu seberapa besar selisihnya dengan mu dua begitu. Ya. Nah, selisihnya ini berarti di sini eh, kita nyatakan dengan mu nol ya di sini. Jadi lambangnya sekarang mohon diperhatikan Bapak Ibu, mu nol tidak sama lagi dengan mu nol yang sebelumnya ya. Mu nol di sini artinya adalah ininya ya, seberapa besar selisihnya gitu ya, antara minus satu dengan minus dua gitu ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya, selisihnya itu ada begitu ya, jadi tidak nol, atau selisihnya itu sama gitu ya, atau minusnya nol. Nah, ini ada berbagai macam penulisan, bisa tiga ini ya, ketiga-tiganya sih sama saja sebetulnya. Jadi bisa kita tulis minus satu untuk yang tidak sama dengan nol ya, minus nolnya. Berarti minus satu sama dengan minus dua tambah minus nol gitu ya. H0-nya misalnya. Atau juga bisa kita buat mu1 kurang mu2 sama dengan mu0 gitu ya, sama saja kan? Atau juga bisa kita buat mu-d. Jadi mu-d ini adalah mu1 kurang mu2 gitu ya. Selisih dari rata populasinya itu ya sama dengan berapa begitu ya. Mu0 ya. Nah, H1-nya ya juga ada tiga kemungkinan kan? Bisa dua arah nih. Mu1 kurang mu2 tidak sama dengan mu0. Bisa satu arah ya ke kiri
atau bisa satu arah ke kanan ya. Nah, itu kalau mu nolnya nol. Mu nolnya tidak nol gitu. Nah, sekarang kalau mu nolnya itu nol ya. Nah, ini kita lebih simpel lah gitu ya. Jadi kita bisa uji apakah rata-rata populasi A dengan populasi B sama gitu ya. Nah, samanya ini berarti kalau untuk yang H0 itu berarti H1-nya berarti tidak sama kan? Tidak sama dengan. Ya. Boleh buat kayak gini atau boleh juga buat mu1 tidak sama dengan mu2, sama saja kan? Ya. Ya. Atau juga boleh kayak gini ya, mu1 kurang mu2 sama dengan 0 juga sama nih ya, boleh. Boleh juga nih H0-nya. Atau mu D-nya 0 gitu, boleh juga. Gitu. Nah, kalau ini yang dua arah, ini yang satu arah kiri, yang ini satu arah kanan. Ya, jadi prinsipnya sama saja kayak yang satu populasi, tapi sekarang kita kembangkan menjadi dua populasi, ya, satu arah atau dua arah begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Ini kita baru setting ininya ya, berbagai kemungkinan rumusan hipotesisnya gitu ya. Apa Alun? Tambah pusing, Pak. Oke. Jangan pusing ya, bagus lah itu Bu ya. Tanda kita belajar itu. Oke, nanti ada contoh nanti supaya lebih jelas ya. Baik, Oke, siap nah Pak. eh, jadi yang seperti saya bilang sebelumnya, ini banyak sekali kasusnya ya. Banyak sekali kasusnya dan banyak juga uji-uji statistiknya. Nah, ini kalau lihat rumusnya saja dan dihafal, jangan dihafal lah gitu ya. Nah, ini ada 4 kemungkinan ya untuk rata-rata dua populasi ini. 1, 2, ya, dan 3, 4 begitu ya, Bapak Ibu. Oke, kita lihat satu persatu, Bapak Ibu ya. Yang pertama kemungkinannya itu ya ragam populasi ya. Ragam populasi diketahui atau sampelnya besar ya, lebih dari 30 ya. Kalau ini kan kita pakai uji Z ya, uji Z. Nah, tapi karena dia dua populasi, tentu nggak sama lagi dengan yang uji Z yang satu populasi ya. Nah, uji Z yang dua populasi rumusnya seperti ini. Ya, X1 bar ini adalah rata-rata dari sampel eh, dari populasi pertama gitu ya. X2 bar adalah rata-rata dari sampel populasi kedua begitu ya. Mu nol yang tadi ya Bapak Ibu. Kalau diketahui selisihnya maka mu nolnya adalah tidak nol gitu kan. Tapi kalau dia tidak tahu selisihnya maka mu nolnya nol gitu ya. Tergantung nanti seperti apa kasusnya. Dibagi dengan ini ya, sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2 ya, diakarkan. Jadi sigma 1 dan sigma 2 adalah apa? Simpangan baku, karena diketahui kan tadi kan nilainya kan? Simpangan baku dari populasi ya, populasi pertama dan populasi kedua. Sorry, bukan simpangan baku apa? Variansi ya, variansi atau ragam. Kalau simpangan baku kan akar dari variansi ya, sigma 1 saja. Ini sigma 1 kuadrat ya. Sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Berarti ini variansi atau ragamnya. Dibagi dengan jumlah sampelnya Bapak Ibu ya. Masing-masing ya, N1 dan N2. Oke, ini statistik ujinya ya. Nah, kan ada berbagai kemungkinan. Bisa satu arahnya juga ada dua kemungkinan, bisa ke kiri, bisa ke kanan, atau bisa dua arah. Ya. Nah, kalau ini sih sama saja kayak yang sebelumnya ya. Nggak ada bedanya ya. Jadi kita nanti cari Z tabelnya untuk alfa sekian, kita cari Z tabelnya berapa. Terus setelah kita itu nanti Z hitung ini, kita lihat ya, dia ada di daerah penerimaan kah atau dia ada di daerah penolakan kah gitu ya. Tergantung nanti berapa hasilnya. Oke, ini kondisi pertama ya. Ragamnya diketahui, ragam populasinya ya, kedua-dua populasinya diketahui atau sampelnya besar ya. Yang kedua, ragamnya tidak diketahui ya, tetapi
diasumsikan atau diinformasikan ragamnya sama begitu ya. Ragam kedua populasinya sama, tapi nilainya nggak kita ketahui gitu, tidak diberikan. Dan kemudian sampelnya juga kecil ya, itu N kurang dari 30. Nah, ini pakai uji T ya, pakai uji T ya. Jadi bedanya hanya di sini ya, SP ini ya. SP ini apa? SP ini adalah simpangan baku dari gabungan dua sampel ya, yang dirumuskan seperti di bawah ini ya. Jadi kita cari dulu masing-masing simpangan baku eh, sampel pertama dan simpangan baku sampel kedua, begitu ya. So, ini pakai kuadrat ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk mencari simpangan baku kedua sampel gabungannya, kita pakai formula ini ya. N1 kurang 1 kali itu, N2 kurang 1 kali itu per, ini jumlah sampel ya. Jumlah sampel pertama, jumlah sampel kedua dikurang 2. Gitu. Dan uji T itu ada derajat kebebasannya. Nah, itu kita rumuskan dengan begini ya. N1 tambah N2 dikurang 2. Karena dia dua populasi ya, dua populasi, maka pengurangannya juga kurang 2. Kalau satu populasi, jumlah sampelnya tadi kurang 1 gitu. Ya, selebihnya sama saja. Ya. Ada yang uji satu arah ke kiri, uji satu arah ke kanan, uji dua arah. Ya. Kita hitung nanti berapa nilai T hitungnya. Terus kita tetapkan apakah nanti T hitungnya ada di daerah tolak H0 atau daerah terima H0 gitu ya. Oke, itu kondisi kedua. Kemudian kondisi ketiga, ragam populasinya itu tidak diketahui dan juga tidak sama begitu nilainya. Ya. Kalau tadi kan sama nilainya ya, tapi tidak diketahui. Kalau sekarang tidak sama dan juga tidak diketahui. Ya. Dan juga sampelnya kecil ya, kurang dari 30. Nah, gunakanlah uji T ya, uji T. Karena dia tidak sama, ya maka kita berikan rumusnya seperti ini ya. Kalau yang tadi eh, diketahui sama ya, nah, maka SP-nya kita cari SP gabungan. Kalau ini tidak sama, maka kita cari saja masing-masingnya lah gitu ya. Masing-masing dari simpangan baku pertama dan kedua. Gitu. Nah, tapi derajat kebebasannya agak berbeda sekarang ya. Ya agak inilah agak ribet ya hitungnya nih. S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2 dikuadratkan ya, dibagi lagi dengan ini gitu ya. Oke Bapak ya. Ini rumusnya nggak usah dihafal ya, nggak harus dihafal gitu. Jangan dihafal lah, karena nggak perlu juga dihafal ini ya. Nanti diberikan nanti rumusnya nanti akan bisa bisa dimunculkan terus ya nanti. Oke, yang tiga ini, satu, dua, dan tiga ini itu untuk dua sampel yang independen. Ya. Dua sampel yang tidak bebas ya. Sorry, bebas gitu ya. Dua sampel yang tidak berkaitan gitu ya. Kayak tadi ya, kelas A dan kelas B gitu. Nah, khusus yang kondisi keempat, ini data yang berpasangan. Ya, kayak tadi ya. Di satu kelas saja, tapi sampelnya sama gitu ya, tapi dibuat berbeda ininya, perlakuannya begitu. Nah, ini pakai rumus T juga, uji T juga, ya, tapi rumusnya berbeda. D ini adalah selisihnya, ya, selisih dari eh, apa namanya, eh, selisih dari treatmentnya itu. Tadi kan ada proses, ada pretest, ada proses tadi misalnya gitu ya. Nah, berapa selisihnya ya? Berapa selisih antara eh, post-test dengan pretest? Nah, itu kan bisa kita hitung kan? Ada yang mungkin naik, ada yang mungkin turun gitu kan ya. Nah, kita tuliskan dalam dalam D gitu ya. Nah, D ini ya ada D1, ada D2 sampai DN itu kita rata-ratakan gitu. Nah, jadi D bar ini rata-rata dari selisih masing-masing sampelnya. D0 kalau nanti diketahui ininya ya.
diketahui selisihnya tadi sama kayak minor tadi ya. Selisih, misalnya selisih apanya ya, selisih dari yang populasinya gitu diketahui. Kalau enggak berarti nol, berarti D nolnya. Dibagi dengan SD per akar N. SD itu apa? SD itu simpangan baku dari D gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa cari aja sih simpangan baku ya. Cuman kalau mau buat rumusnya juga boleh gini ya. Simpangan baku kan bisa juga dicari di apa di Excel juga. Kemudian derajat bebasnya N kurang 1 sekarang gitu ya. Kenapa? Karena sampelnya kan cuma satu sebetulnya kan yang tadi aja. Ya, kelas A tadi saja kan sampelnya. Ya. Tapi perlakuannya berbeda. Jadi kita bisa anggap juga dia dua populasi, tapi dua populasi yang saling eh, berpasangan begitu. Ya. Kita namakan seperti itu. Oke, gitu. Berbagai kondisi, berbagai kemungkinan untuk uji dua populasi ini. Sorry, ini maksudnya nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata. Saya koreksi. Ya. Oke, supaya lebih jelas kita lihat contoh ya Bapak Ibu. Contoh untuk yang uji rata-rata dua populasi ini. Oke, nah baca dulu soalnya ya. Seorang guru matematika di sebuah sekolah mengklaim ya, bahwa siswa di kelasnya mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada siswa di kelas rekannya. Ya. Nilai rata matematika untuk 60 sampel siswa di kelasnya adalah 22,1 ya. Dengan simpangan baku 4,8. Sementara nilai rata matematika untuk 40 sampel siswa di kelas rekannya adalah 18,8 dengan simpangan baku 8,1. Oke ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu soalnya? Ya, ada dua kelas berarti kan? Kelas dia dan kelas rekannya gitu kan? Nah, kelas dia sampelnya 60, kelas rekannya sampelnya 40 ya. Masing-masing diketahui ya, diberikan nilainya di sini. Rata-ratanya 22,1 untuk kelas dia, simpangan bakunya 4,8 untuk kelas dia. Kemudian untuk kelas rekannya rata-ratanya 18,8 dan simpangan bakunya 8,1. Pada taraf nyata alfa 0,05 gitu ya. Apakah klaim guru tersebut dapat kita dukung begitu? Ya, dapat kita terima enggak gitu. Ini kan menarik nih kan? Menarik nih. Jadi kita bisa menjustifikasi ya klaimnya itu secara ilmiah gitu kan, secara secara statistik gitu ya. Oke, jadi kita tuliskan dulu ya apa saja yang kita di sini. Yang pertama kan X1 bar ya. X1 ini maksudnya adalah kelas kelas dia gitu ya, kelas guru itu. Ya, X2 berarti kelas rekannya begitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi X1 bar berarti 22,1 ya kan? X2 bar 18,8 sigma 1 ya. Di sini simpangan bakunya kita pakai tanda sigma ya karena sampelnya besar kan ya. 60 dan 40 gitu ya. Jadi sigma 1 4,8, sigma 2 8,1 ya. Kemudian sampelnya sendiri ukurannya adalah N1 60, N2 40 ya. Alfanya berarti 0,05 ya. Tingkat signifikannya atau taraf nyatanya. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami sampai di sini seluruh informasi tentang nilai-nilai parameternya. Bisa, Pak. Oke ya. Nah, oke, jadi kalau dari contoh ini kira-kira kondisi yang mana nih yang bisa kita pakai? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Pertama Kasusnya ya. mana? Kasusnya? Pertama, Pak. Yang pertama, iya, pertama, ya, kan sampel besar tadi kan? Sampel besar,
Ah, ragamnya memang nggak diketahui ya, ragam populasi memang nggak diketahui ya. Yang penting hanya hanya simpangan baku sampel ya. Tapi di sini sampelnya besar ya, ukuran sampelnya besar ya. Jadi kita bisa tetap bisa pakai statistik uji Z ya. Jadi rumusnya ini ya nanti ya uji Z-nya. Nah, mu nolnya berapa di sini berarti nih? Kalau kita lihat klaimnya, apa klaimnya nih di sini nih? Berarti Lebih tinggi, Pak. lebih tinggi. Berarti apa? Mu satu Dikurang besar mu dari dua. dua ya. Berarti itu ada di H1 kan? Ya, ada di H1 karena hanya mengandung tidak mengandung tanda kesamaan ya. Nah, itu ada H1 di H1. Nah, di H0-nya adalah minus satu kecil sama mu 2 gitu ya. Ya. Jadi gini ya Bapak Ibu ya. H0-nya adalah minus satu kecil sama mu 2, H1-nya minus satu besar sama mu 2. Di sini nggak dikatakan ya, nilainya lebih tinggi. Misalnya nanti ada lagi soal misalnya mengklaim nilainya lebih tinggi 10 lebih tinggi misalnya gitu ya. 10 lebih tinggi nilainya daripada siswa di kelas dekatnya gitu. Nah, kalau ini berarti sudah ada selisih yang dinyatakan ya dari populasinya. Kalau itu berarti minimalnya 10 gitu. Kalau sekarang kan enggak nih. Pokoknya tinggi aja gitu ya. Tinggi aja. Tanpa ada informasi mu nol ya. Mu nolnya berarti nol gitu ya. Kita oke ya. Ini formulasi hipotesisnya. Kemudian statistik ujinya gimana? Tadi ya. Uji Z yang tadi ya. Nah, ini mu nolnya nol sekarang ya. Nah, berarti kita tinggal masukin nanti ya. X1 per-nya sudah tahu, X2 per sudah tahu, sigma 1 udah tahu, sigma 2 udah tahu gitu kan. Satu dan 2 juga udah tahu. Kemudian taraf nyatanya 0,05 ya. Kemudian nilai kritis sekarang ya tabel Z. Nah, tabel Z-nya gimana tuh? Dia 0,05 satu arah ke kanan. Ya, satu arah ke kanan. Bisa nanti dicek lagi Bapak Ibu tabel Z-nya. Kalau sini sudah diberikan ya. Ini contoh tabel Z yang ini ya, yang ya ini beda sih ya tabel Z-nya nih. Ini tabel Z yang daerah arsiranya itu dari kiri ya sampai positif di sini ya. Nah, jadi tinggal diambil saja nih. Jadi 0,95 ya. 0,95 di antara ini nih ya. Di antara 1,64 dan 1,65 ya. Berarti 1,645 begitulah. Ya. Ke arah kanan ya. Berarti di sini nih posisinya ya 1,645. Jadi yang bagian arah ke kanan yang merah ini adalah daerah kritis ya. Dan bagian hijau ke kiri ya daerah penerimaan ya. Terus kita hitung nilai Z-nya, statistik uji Z-nya ya, tinggal kita masukkan aja. Oke. Ya, jadi minus 1 kurang minus 2-nya tadi 0 ya, Pak Ibu ya. Minus 2-nya 0. Berarti tinggal dimasukkan aja nih X1 bar kurang X2 bar sekian kurang 0 per ya. Sigma 1 kuadrat tadi 4,8 kuadrat ya. Tambah 8,1 kuadrat. Ini per N1 per 60, per N2 per 40 ya. Oke, dapatnya adalah 2,32 ya. Z, Z ininya. Z hitungnya. Oke, 2,32 berarti ada di daerah kritis ya. Ya, yang merah nih. Artinya apa? Artinya tolak H0 ya. Tolak H0. Jadi apa kesimpulannya? Bisa nggak kita
terima tadi klaimnya guru tadi. Apakah memang nilai siswanya lebih tinggi daripada kelas rekannya gitu? Bisa nggak kita terima? Bisa ya? Ya, bisa. Karena dia tolak H0 kan di sini kan? Tolak H0. Tadi klaimnya kan di sini tadi. Klaimnya di H1. Berarti kan ya terima satu lah gitu ya dalam 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 ini kita ya dalam pemikiran kita. Jadi betul ya. Tapi kita harus bilang gini ya. Cukup bukti lah ya. Kita punya cukup bukti untuk mendukung atau menerima klaim guru tadi ya bahwa nilai siswanya lebih tinggi daripada siswa di kelas rekannya gitu. Nilai nilai apa nilai matematiknya gitu ya. Nilai matematik siswanya. Kalau mau lebih lebih ini lebih komplit ya juga boleh ditambahkan ya pada tingkat signifikansi 5% gitu ya atau pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menerima klaim ya, bahwa guru tersebut siswanya memang lebih tinggi daripada siswa di kelas rekannya ya nilai 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 matematik siswanya gitu. Oke, itu Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup dipahami ya. Oke ya. Ya, ini kan memang nanti juga mungkin akan bisa kita ini kan, kita temukan nanti ya. Bapak Ibu misalnya punya sebuah tindakan kelas gitu ya, yang diberikan ini kelas A, ini kelas B, ya kelas A yang diberikan apanya tadi, tindakan kelas tadi, kelas B enggak gitu ya. Nah, kita bisa mengklaim nanti ya, apakah betul tindakan kelas tadi itu berpengaruh pada capaian ya, capaian nilai dari mata pelajaran yang kita terapkan gitu ya dengan tindakan kelas tadi. Gitu. Ya, itu kan juga nanti akan kayaknya juga 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 akan di ini ya, kalau Bapak Ibu bisa teliti nanti ya. Oke, itu contoh 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 untuk yang pakai uji Z ya. Sekarang contoh yang pakai uji T ya. Coba kita lihat nih. Dua macam makanan ya, A dan B diberikan kepada ayam ya, secara terpisah untuk jangka waktu tertentu gitu ya. Ingin diketahui macam makanan yang mana yang lebih baik bagi ayam tersebut ya. Sampel acak yang terdiri atas 11 ayam diberi makanan A dan 10 ayam diberi makanan B gitu ya. Ini ayamnya sama atau tidak nih berarti? Beda, Sama, Pak. Pak. Beda lah ya. Kalau sama ayamnya mana ada kasih juga, ini juga bagaimana cara kita berikannya. Ya, cuman di sini dianggap ayamnya itu homogen ya. Ya, artinya mungkin umurnya gitu ya, kondisi kesehatannya begitu, atau mungkin jenis kelaminnya ya sama-sama jantan aja gitu. Jadi homogen gitu ya. Supaya treatmentnya ini bisa fair gitu ya. Nah, 11 ayam diberi makanan A, 10 ayam diberi makanan B. Yang diukur apa? Yang diukur penambahan beratnya. Ya. Penambahan berat badannya dalam ons ya. Jadi dihitunglah. Nanti yang diberi makanan A, ayam pertama tambah beratnya 3,1. Ya. Kemudian makanan A, ayam kedua tambah berat badannya 3,0. Dan seterusnya begitu ya. Ini 11 ayam. Kemudian yang eh, apa? Makanan B, ayam pertama dicatat berat badannya itu 2,7 gitu ya. Ini setelah jangka tertentu ya, mungkin sekitar ya berapa, mungkin sebulan gitu barangkali ya. Setelah sebulan diukur gitu kan berat badannya, dihitung gitu ya, berapa berat tambahan berat badannya. Ya dan seterusnya gitu ya sampai ayam ke-10 yang diberi makanan B. Nah, dalam taraf nyata 0,05 tentukan apakah kedua macam makanan itu sama baiknya atau tidak begitu. Ya.
Di sini diasumsikan berat daging ayam tersebut normal gitu ya distribusinya dan variasinya sama besar. Nah, ini juga penting ya untuk kita highlight ini ya, untuk kita catat ini. Variasinya sama besar ya. Jadi seperti ini kasusnya berarti yang mana tuh berarti kita pakai ujinya? Yang kedua, Pak. Yang kedua ya. Iya, Pak. Ya, ragamnya sama tadi kan? Ragamnya sama tapi nilainya nggak diketahui begitu ya. Jadi ini rumusnya. Nanti kita pakai rumus uji statistiknya. Eh, artinya ini kita harus cari berarti ya, berapakah X1 barnya, berapa X2 barnya gitu kan? Kalau mu nolnya berapa nih di sini? Mu nolnya 0 ya, karena hanya diminta untuk membandingkan saja kan, sama nggak gitu. Tapi tidak diminta untuk membandingkan seberapa selisih bedanya gitu ya. Nggak. Kemudian SP-nya simpangan baku gabungan ya. Ini kita cari dulu nih berapa S1-nya, berapa S2-nya ya. N1, N2 tadi jelas ya, N1-nya tadi 11, N2-nya 10. Ya kan? Derajat bebasnya berarti 11 tambah 10 dikurang 2. Apa tuh? 19 ya. 21 kurang Iya, Pak. 2 ya, 19. Nah, tapi ini uji dua arah atau uji satu arah nih? Dari soalnya nih. Dua, Pak. Dua arah ya. Ya, dua arah. Sama baiknya atau tidak kan gitu kan tadi. Artinya eh, rata-rata ya dari penambahan berat badan ayam yang diberi makanan A dan B ini sama nggak begitu? Atau tidak begitu kan? Ya. Jadi H0-nya apa? H0-nya mu 1 sama dengan mu 2 kan? Ini dua, iya. H1-nya mu 1 tidak sama dengan mu 2 ya. Jadi dua arah ya Bapak Ibu ya. Nah, dua arah. Statistiknya statistik uji T ya. Yang tadi rumusnya tadi sudah kita tampilkan tadi. Ini uji dua arah atau uji dua pihak atau uji dua sisi ya. Taraf nyatanya tadi berapa? 0,05 ya. 0,05. Nah, jadi kita lihat nilai T-nya dari tabel T. Jadi ini 0,05 dua arah ya uji T, tabel T-nya dan apa? eh, Derajat bebasnya 19. Nah, coba Bapak Ibu lihat di tabel T. Berapa sih nilai T tabelnya? Ya, ini ya. Tadi berapa tadi? 19 ya. Derajat bebasnya 19, berarti di baris ini kita lihat ya. Terus tadi berapa tadi ininya? Alfanya 0,05, Pak. 0,05 dua arah ya. Nah, jadi kita pakai ini kedua sisi ya. 5% ya. Berarti berapa nih? Nah, 2,093 ya. Plus minus ya, karena dua arah. Minus 2,093 atau plus 2,093 gitu. Ya, kita balik lagi ke sini ya. Jadi minus 2,093 ini di belakang ya. Minus 2,09 atau 2,09. Ya, jadi daerah daerah penolakannya ada di sebelah kiri kan. T kurang dari min 2,09 atau T besar dari 2,09 ya. Itu daerah penolakan, daerah kritis. Daerah penerimaannya adalah di antara itu ya, di antara min 2,09 sampai 2,9 gitu ya. Oke?
Nah, kemudian untuk mencari nilai T hitungnya tentu kita cari dulu ya, X1 bar atau X2 bar ya. Di sini ya dibuatnya dalam A ya, A dan B. Nggak masalah kan? Ya, rata-ratanya berapa? Ya, tinggal kita itu aja nih ya. Ini semua kita jumlahkan dibagi dengan berapa? 11 ya. Terus yang B ini semua kita bagi dengan dijumlahkan dibagi dengan 10 gitu kan? Dulu. Rata-ratanya ya. Jadi 3,22 untuk yang makanan A dan 3,02 untuk makanan B. Ya. Terus simpangan simpangannya ya, karena ini kuadrat ya. Jadi akarnya nggak ada lagi kan? Eh, bisa pakai ini ya, bisa pakai Excel juga boleh. Ya, tapi jangan lupa nanti dikuadratkan ya. Karena kalau Excel kan nanti hasilnya adalah SA saja kan. Ya, silakan nanti dicek Bapak Ibu. Nanti dapatnya yang makanan A, ayam yang apa, ayam yang diberi makanan A, simpangan bakunya adalah simpangannya adalah 0,199 gitu ya. Kemudian ayam yang diberi makanan B 0,1112. Ya. Nah, jadi simpangan baku gabungannya ya, kita hitung dari yang ini tadi ya. Ya. N kurang satu ya. Sorry, N1 kurang satu, N1 tadi 11 ya. 11 kurang satu dikali tadi berapa? Tambah 10 kurang satu dikali tadi berapa gitu ya. Per 19 ya. Per 19. Nah, ini tadi ya. SA kuadrat 0,1996, SB kuadrat 0,1112. Ya, ini saya tinggalkan saja nanti untuk bisa dicari sendiri ya, Bapak Ibu, untuk mengecek hitungannya. Berarti S kuadratnya ya adalah 0,1577. Ya. Oke, jadi dapat SP kuadrat ya ini boleh saja ya kita buat notasi yang berbeda ya. SP kuadrat atau nggak pakai P juga boleh. Kemudian X bar A, X bar B juga sudah diberikan. N1, N2 juga sudah ada. Ya. Ini tinggal kita masukkan saja ke rumus T. Ya. X1 bar atau X A bar dikurang X B bar gitu ya. Per ini semua tadi ya. Nah, ini kita akarkan karena kan yang di rumusnya adalah yang S ini SP saja ya. SP saja. Sementara yang tadi kita dapatkan kan SP kuadrat tadi kan. Jadi SP saja berarti diakarkan ya. Diakarkan ya. Bagi itu. Dapatnya 0,862. Nah, berarti gimana tuh? Hitungnya ada di daerah tolak Hanau atau daerah terima Hanau? Tolak. Ya, Mas. Hmm? Daerah kritis, Pak. Yakin? Ini kan 0,862 nih. Kan di antara ini kan? Itu Ya kan? bukan daerah kritis, Pak. Ini daerah terima nih. Oh, itu daerah kritis. Kalau daerah kritis itu selalu yang di kanan kiri. Ya. Kecil dari itu kalau uji satu arah ke kiri ya kecil saja gitu kan. Kalau uji dua arah besar saja gitu. Kalau dia satu arah ke kanan besar saja. Kalau dia dua arah ya kecil dari itu atau besar dari itu gitu. Itu daerah kritis kan? Ya. Nah di tengah-tengahnya ya daerah penerimaan begitu. Ya, jadi kehitungnya ada di daerah penerimaan Hanau. Ya. Jadi Hanaunya diterima. Jadi artinya apa tuh kalau diterima Hanaunya? Kita Klaimnya tunggu. diterima. Jadi kedua macam makanan ayam tersebut, ya, makanan A dan makanan B, Memberikan tambahan memberikan berat. tambahan berat daging badak ada daging ayam yang sama gitu ya. Jadi nggak ada beda dengan taraf nyata 0,05% gitu ya. Kita bisa klaim tidak ada perbedaan baik makanan A
maupun makanan B gitu ya. Sama-sama memberikan tambahan berat badan yang sama bagi ayam. Oke, Bapak Ibu, gimana? Ada yang ditanyakan? Saya cek lagi tadi absen yang belum tadi saya panggil ya. Eh, yang belum yang belum nyahut ya. Coba Ibu Yolanda Rahmadani ada? Ada Pak. Ada. Satria Anggraini Sari ada? Bu Satria? Belum ya. Ini Afri Rahmat Ya, ada Pak. ada ya. Azizah Nurazila, Hadir, Pak. Mariulis ada tadi ya. Ada Pak. Mahrifa, Ya, hadir, Pak. Aprianti ada tadi ya. Rama Jenur, Hadir, Pak. Mary Yesari, Hadir, Pak. Hadir, Pak. ya. Willy Kartika Sari, sorry, Willy Sartika Sari. Hadir, Pak. Nah, oke. Berarti yang belum tadi Ibu Satria ya, Satria Anggraini Sari ada? Izin, Pak. Satria Anggra ini kebetulan dia satu pesawat sama Iwel tadi, Pak. Dia kehabisan baterai HP, Pak. Dan beliau menuju ke kampungnya ke Sijunjung dan Iwel ke Pariaman, Pak. Mana Bu? Dari mana nih? Dari Medan beliau Pak berdua. Oh, ngapain? Ada Bimtek, Pak. Ada pelatihan Bimtek. TK. Dinas luar, Pak. Bukan pergi main. Ya. Boleh, Kak. Oke, Keren. Bapak Ibu. Keren. Ada yang ditanyakan sejauh ini Bapak Ibu tentang uji hipotesis untuk dua populasi? Insya Allah Ini cukup Pak. Nanti kalau tidak mengerti yang record Zoom ini nanti di-share ya Pak ya. Tolong di-share ya ya Pak. selalu nanti saya share nanti. Ya, makasih Itu banyak. harapannya kan sekarang ini bisa langsung dipahami begitu. Sedikit bisa dipahami Pak untuk melihat mengetahui dari soal bisa Pak, dan lihat dari tabel T dan dari tabel Z nanti bisa kita lihat mu dan bagaimana nanti mencari simpangan kurvanya, insya Allah bisa Pak dari rumus yang ada. Ya. Oke, ini contoh terakhir nih Bapak Ibu kita berikan ya. Kalau tadi dua populasinya kan saling bebas ya, independen ya. Jadi kayak tadi kan pertama kelas A, kelas B gitu kan ya. Nih. Terus yang tadi makanan A dan makanan B gitu kan, dengan ayam yang berbeda kan masing-masingnya. Jadi sampelnya atau populasinya itu saling bebas gitu ya. Nah, kalau populasinya itu saling berpasangan ya, atau datanya saling berpasangan, ini contohnya ya. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu dalam memasukkan berkas pasien pada pegawai rekam medis sebelum dan setelah dilakukan pelatihan. Jadi ini mau dilihat ya, dari pelatihan itu ada pengaruh nggak begitu ya. Nah, ini ada 10 ya, 10 petugas rekam medis yang dijadikan sampel ya. Jadikan sampel. Jadi orangnya ini sama nih ya. Maksudnya ini si A gitu ya, ini si B. Nah, si A ini nanti dicatat ya, sebelum ada pelatihan
berapa waktu yang dibutuhkannya untuk memasukkan berkas pasien. Nah, setelah pelatihan, berapa pula dia bisa waktunya gitu ya, memasukkan berkas pasien. Cetat gitu kan. Kemudian ada lagi yang B, ya petugas yang rekam medis yang B. Dicetak juga berapa waktu sebelum latihan, berapa waktu setelah pelatihan, ya, dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan ada yang turun gitu kan, setelah pelatihan jadi lebih cepat berarti kan, ada yang sama saja gitu ya. Ya, rata-rata sih kalau kita lihat di sini sih, rata-rata sama atau turun ya, ya kan nggak ada kan yang naik setelah pelatihan justru lebih lama begitu, nggak ada ya. Ya secara intuitif ya kita mungkin akan mengatakan ada pengaruh kan. Ada pengaruh atas pelatihan. Jadi sebelum pelatihan dan setelah pelatihan itu ada pengaruh. Cuman kan kita ingin melihatnya secara eh, lebih terukur gitu ya dengan statistik. Oke, jadi ujilah apakah ada perbedaan waktu input data rekam medis sebelum dan sesudah pelatihan, ya, dengan tingkat signifikansi atau taraf nyata 5%. Gitu. Ya, jadi ini kasus yang keempat ya Bapak Ibu ya. Datanya berpasangan. Jadi kita cari nanti selisih ya. Tadi kan antara sebelum pelatihan dengan sesudah pelatihan gitu ya. Kita cari selisihnya. Jadi kita cari rata-ratanya berapa. Kemudian D0 ini tidak diberikan di soal kan ya. Ya kan hanya hanya memberikan klaim ya. Udah nggak perbedaannya gitu ya. Tapi tidak disampaikan perbedaannya itu sekian lebih cepat begitu. Enggak, kan ya. Berarti D0-nya di sini 0 gitu ya. Kasus kita. Kemudian SD itu simpangan baku dari selisihnya ya. Kemudian ini N-nya tadi sampelnya kan, sampelnya tadi 10 buah ya. Tugas medisnya ada 10 tadi yang diambil kan. D-nya 10, derajat luasnya adalah 9 ya, 10 kurang 1. Ya. Nah, tapi sekarang ini uji satu arah atau uji dua arah nih? Kalau dilihat di sini. Dua, Kak. Dua ya. Sama atau tidak sama kan gitu ya. Kan yang ditanyakan hanya perbedaan waktu aja. Tapi kalau ditanyakan apakah sebelum pelatihan lebih lambat daripada setelah pelatihan, nah itu baru uji satu arah. Ya. Tapi kalau hanya ditanyakan ada nggak bedanya, berarti kan antara sama dengan tidak sama dengan kan. Oke, jadi kita buat di sini kita pakai mu D ya. Mu D ini berarti kan mu 1 kurang mu 2 sama dengan 0 ya. Atau juga boleh mu 1 sama dengan mu 2 gitu kan sama aja. Jadi artinya tidak ada perbedaan gitu ya. Nolnya ini. Berarti H1-nya, ya ini juga boleh pakai HA, ya. Mu D-nya tidak sama dengan 0. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Ini hipotesisnya. Kemudian nilai kritisnya gimana? Lihat tabel T, taraf nyatanya 0,05, derajat bebasnya 9 ya. Nah, berapa tuh? Coba kita lihat lagi. Tabel T ya. Taraf nyatanya tadi berapa? 0,05, Kak. 0,05 ya. Dua arah ya. Berarti di kolom ini derajat bebasnya 9 tadi ya. Ini 9. Ya, berarti 2,262 ya. Plus minus ya, karena dia dua arah. Ya, plus minus karena dia dua arah. Ya. Oke, kemudian statistik ujinya adalah ini ya tadi ya Bapak Ibu ya. Tadi kan D bar dikurang D0 tadi kan.
Kan? Di nolnya kan 0 ya, jadi nggak usah kita buat. Jadi D bar per SD per akar N. Nah, tentu kita cari dulu SD-nya berapa. Ya, SD-nya tadi kita buat rumusnya kayak gini tadi kan. Jadi artinya kita hitung dulu nih selisih ya antara sesudah pelatihan dan sebelum pelatihan. Berapa sih selisih waktunya begitu ya. Jadi 5 kurang 9 min 4 gitu kan. 5 kurang 5 0. 6 kurang 7 min 1 dan seterusnya gitu ya. Ini nilai dari D masing-masing. Jumlahnya adalah min 18 gitu ya. Kemudian kuadratnya ya min 4 kuadrat 16, 0 kuadrat 0, min 1 kuadrat 1 dan seterusnya kita jumlahkan kuadratnya itu 4 8 ya. Jadi D barnya berapa? D barnya. Rata D-nya berarti min 18 dibagi jumlahnya berapa tadi? 10 ya. Ya, Iya, min Pak. 18 dibagi 10. D barnya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau simpangan bakunya berapa? Sebetulnya ini dengan pakai Excel bisa juga nih ya. Masukin ini min 4, 0, min 1 sampai min 1. Kita cari tadi ya, STDF S tadi kan. Apalah berapa gitu ya. Tapi kalau itu manual juga bisa ya, silakan saja nanti. Ya, tinggal masukin aja ya. Masukin aja nanti apa rumus-rumusnya ya. Dapatlah nanti SD-nya segini ya. 1,32. Oke. Terus dimasukin ke hitung ya. D tadi berapa? 18 per 10 ya. Ya, jadi min 1,8 ya. Jadi D bar min 1,8 per SD tadi berapa? 1,32 ya. 1,32 per akar N ya, per akar 10. Ya, jadinya min 4,32. Oke. Tadi E tabel berapa? Plus minus 2,262 ya. Jadi antara min 2,262 dengan 2,62 itu adalah daerah penerimaan. Ya. Sementara T hitungnya adalah min 4,32. Itu ada di daerah penerimaan atau di daerah penolakan itu? Penolakan, Yaitu Pak. penolakan ya. Ya. Ya, penolakan. Jangan ragu. Penolakan di kiri ya. Di kiri. Ya, jadi kira-kira kita gambarkan ke inilah ya. Jadi bagusnya memang kalau kalau memang ini membantu Bapak Ibu ya kalau digambar gitu ya. Buat plus minus gitu ya. Nah, nanti di mana daerahnya gitu. Nah, ini min 4,32 ada di daerah tolak Hanol, ada di daerah kritis di sini. Jadi artinya apa? Tolak Hanol, berarti artinya Tidak sama, Pak. Hah? Tolak Hanol berarti apa? Tidak ada perubahan. Enggak, ada perubahan, Pak. Ada Ada kan? perbedaan. Nah, ya. Hanolnya kan tadi sama dengan kan? Tidak ada perbedaan. Tolak Hanol berarti ya ada perbedaan gitu ya. Ada perbedaan waktu input data rekam medis pada pegawai sebelum dan sesudah pelatihan dengan taraf 5% gitu ya, dengan taraf nyata 5%. Ya, jadi intuisi kita tadi betul ya, memang terlihat berbeda kan. Nah, dan kita yakini lagi lebih lebih ini lebih kuatnya gitu ya dengan melakukan uji hipotesis ya. Oke, gitu Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup untuk membahas beberapa contoh soal untuk kasus yang dua populasi ini ya. Nanti di slide saya eh, apa? Saya tinggalkan contoh-contoh gitu ya. Yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri. Ya, silakan saja nanti ya dibaca dan dicoba eh, menyelesaikannya gitu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu?
Untuk UTS nanti saya akan mengirim ya semacam instruksi soalnya gitu ya. Jadi bentuknya itu berupa project eh, take home test ya, bukan take home project itulah ya. Jadi soalnya nanti dari ibu sendiri yang membuat gitu ya. Makanya beda-beda nanti kan, beda-beda nanti ininya kasusnya. Ya. Nanti saya akan meminta Bapak Ibu semua mencari data gitu ya. Silakan, apakah data di sekolahnya atau data di internet gitu ya. Nah, nanti ditentukan nanti ya harus pakai uji hipotesis ini misalnya gitu. Kita cari data yang sesuai dan silakan dihitung sendiri gitu. Jadi kalau begitu kan Bapak Ibu cari, Bapak Ibu sendiri yang mencari soalnya kan, ya Bapak Ibu juga yang menjawabnya sendiri gitu kan. Ya gitu lah kira-kira nanti ya UTS-nya ya, take home project namanya ya. Jadi tidak 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 soal mencari apa begitu atau ABCD enggak ya. Jadi open problem lah gitu. Ya nanti nanti akan saya nih mungkin besok ya akan saya kirim dan dikerjakan dalam seminggu ya Bapak Ibu. Dalam seminggu nanti dikerjakan. Jadi minggu depan kita tetap kuliah ya. Tesnya selama seminggu itu silakan dikerjakan di masing-masing tempat. Ya. Ada yang ditanyakan atau yang mau disampaikan, Bapak Ibu, silakan. Sebelum kita akhiri, ya silakan Bu Pak, Ria. Ya, Pak, Bu, ya Pak, tapi kayaknya sama dengan pertanyaan teman-teman yang lain nih Pak. Minggu depan kita kan ada kuliah umum Pak, apakah kita juga kuliah juga Pak? oh, hari apa? Saya nggak tahu itu. Hari Sabtu depan Pak, kuliah umum dari pukul 8 Pak, di kampus. Begitu. Oh, saya nggak tahu itu. Ya, kalau semuanya wajib ikut, ya tentu kuliah umum ya wajib ikut. Ya, nanti kita sesuaikan lah nanti kuliahnya gimana. Oke Pak, makasih Pak. Ya, Pak, ya. berarti yang penelitian eksperimen yang menguji pengaruh dari penggunaan satu model tuh itu dua arah ya, Pak? Yang mana? Yang penelitian yang menguji pengaruh penggunaan suatu model pembelajaran itu berarti Mhm. dua arah, Pak? Dua arah, dua populasi itu dua arah maksudnya. Oh, maksudnya kan tadi ada penelitian yang satu arah dan dua arah, Pak. Mhm. Nah, kalau yang kita meneliti pengaruh penggunaan suatu model terhadap hasil belajar, itu dua arah atau satu arah, Pak? Tergantung, kita mau membandingkan antara dua populasi Nah, atau yang membandingkan antara dua populasi, Pak. oh, kalau dua populasi berarti dua populasi namanya. Ada yang satu arah, ada juga yang dua arah begitu. Masing-masing memang memang ada ininya, tergantung kan klaimnya kan. Masing-masing apakah satu populasi atau dua populasi, masing-masing juga ada satu arah atau dua arah gitu Bu Marifah. Ya, Oke, Pak. ini nggak bisa ditangkap nggak ininya. Jadi yang kita bahas itu baru yang dua ini Bapak Ibu ya. Kalau yang pertama tadi hipotesis deskriptif yang sudah kita bahas ya, uji untuk satu populasi kan rata-rata ya, tidak dibandingkan dengan populasi yang lain. Nah, hipotesis komparatif itu membandingkannya antara dua populasi. Nah, jadi yang tadi Bu Marifa masing-masing juga punya uji satu arah dua arah itu masing-masing ya. Nah, tergantung nanti klaimnya, apakah klaimnya itu tidak sama gitu kan, ada perbedaan misalnya gitu, atau klaimnya itu ini lebih besar daripada ini, ya. Atau ini lebih kecil pada ini. Nah, itu satu arah tuh namanya. Oh, gitu. Itu Oke, kata Pak. bilang. Nah, Baik, Pak. oke, Makasih, Pak. ya, ada lagi? Lebih cepat kalau pakai Excel, nah, Pak.
Oh iya, pasti ya. Excel aja. Nanti Hitung ujiannya hitung pakai Excel aja, carinya nggak apa kan, Pak? Ya mana? Nanti ujiannya mengolah datanya cari pakai Excel aja nggak apa-apa kan, Pak? Terserah nanti ya, open problem, open solution gitu ya. Oke, Pak. Ya, masalahnya dicari sendiri oleh Bapak Ibu sendiri ya, dan diselesaikan juga masing-masing oleh Bapak Ibu sendiri. Artinya tidak ada soal yang sama kan berarti ya. Kalau sama berarti tidak sama berarti ya disaling-salingnya berarti itu kalau ada yang sama datanya. Jadi kayak simulasi tesis ya, Pak? Ya, tapi dalam konteks yang kecil lah ininya. Kan Ya, cari Pak. data aja kan. Bisa nanti kalau sudah ada Bapak Ibu ngajar kan, bisa diolah data dari siswanya gitu. Kata kalau enggak nanti juga bisa dari data di internet gitu ya. Nanti saya berikan beberapa alternatif web ya yang bisa untuk Bapak Ibu akses. Bisa ambil data dari sana begitu. Kalau misalnya data dari lapangannya nggak ketemu. Pak Nah, ini mau contoh nih, bertanya. ini hanya sekedar misalnya Bapak Ibu ya, ini sekedar untuk menambah saja nih. Ini adalah eh, penelitian ya, perbedaan hasil belajar, pemahaman konsep melalui penerapan strategi pembelajaran berbasis self-regulated learning. Nah, ini cukup dengan memakai yang tadi aja gitu ya, tools statistiknya. Jadi udah bisa menulis atau mempublish penelitian ya. Tinggal dipastikan aja nanti ujinya tuh uji yang sesuai ya, uji yang tepat gitu. Nah, ini tadi kan per sampel statistik ya tadi yang kasus yang populasi atau data yang berpasangan gitu. Ya. Jadi mohon untuk dipahami betul ini karena ini sangat mahal sebetulnya eh, dalam konteks keilmuan ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti memakainya dan bisa menerapkannya yang mengklaim yang dengan lebih ini ya, dengan lebih saintifik gitu ya penjelasannya. Oke, ada lagi? Pak, Kalau enggak, ada Pak. ya silakan. Ini Pak, untuk data yang akan dijadikan ujian itu boleh di luar kasus di pendidikan Pak? Atau Boleh, boleh. hanya Ya, boleh. ya boleh ya Pak? Oke. Ya, Pak. Eh, belum bagus ya, boleh atau tidak ya? Ya, saya pengennya sih lebih lebih kontekstual ya, karena Bapak Ibu kan ada di pendidikan dasar ininya. Ya bagusnya sih pendidikan lah gitu ya, pendidikan lah. Banyak kan ujian, ujian mid test misalnya kan, ujian UAS gitu kan, atau tugas, atau kuis, atau ujian nasional juga bisa gitu kan. Ya, bagusnya di dalam bidang pendidikan lah gitu ya, biar lebih relevan ya. Oke Pak. Tapi kalau yang tadi makanan ayam A, B gitu kan itu nggak relevan. Oke Bapak Ibu ya, cukup ya. Oke, kita cukupkan. Eh, terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu semua mengikuti perkuliahan ini. Eh, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.